Tuhan berkati semua kami yang terlibat dalam pelayanan. Ya. Urapi kami dengan kuasa Tuhan. Ya. Layakan, kuduskan kami. Ya. Lahirkan kami di Dalam nama Yesus. Kuduskan kami, layakan kami Bapak. Ya. Biarlah yang nampak hanyalah kemuliaan. Ya. Semua kesombongan, keakuhan diri kami tahu terhadap dalam tangan Tuhan. Tuhan jauhkan itu dari hidup kami. Kami mau melayani Engkau dengan hati yang sungguh-sungguh. Ya. Kami mau melayani Bapa-Mu Tuhan. Kami mau melayani Engkau aja di atas segala macam. Ya. Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang mulia. Kuduskan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kuduskan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kuduskan kami. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami siap masuk di dalam hadirat Tuhan. Membawa semua umat-umat Tuhan. Biar hari ini, saat ini, kami menyentuh tata surga. Kemuliaan Allah terjadi dalam setiap. Roh Kudus-Mu dicurahkan dalam setiap kami. Sehingga kemuliaan serta demi kemuliaan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan. Berkarya bekerja bagi kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan lawatan-Mu. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami siap melayani Engkau. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Selamat datang. Selamat beribadah bersama-sama keluarga edisi kita merayakan memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, membuktikan bahwa Dia memberikan saya dan saudara penghiburan yang baru. Amin. Dia naik ke surga, Dia menyediakan tempat bagi kehidupan saya dan saudara, dan Dia menjanjikan kehidupan saya dan saudara ada dalam penyataan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Dia, memuji, memuliakan Tuhan, karena Dia Tuhan yang naik ke surga. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Glory. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Dimuliakan naik ke surga, berikan Roh. Bersama-sama kita di hadapan Tuhan. Janganlah sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan kami tinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan.
Yes.
kita mempersiapkan persembahan syukur, saya akan membacakan satu ayat Alkitab yang terdapat di dalam Ulangan 28 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Mari kita angkat persembahan syukur kita dan kita berdoa. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Bapa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau begitu baik Bapa. Kami ada sampai dengan saat ini itu karena anugerah-Mu Tuhan. Karena kasih setiamu pada kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan kami bersyukur. Kami akan memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Baik itu persembahan kolekta, persembahan persepuluhan, persembahan misi, persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan, dan semua persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu. Kiranya Engkau memberkati semuanya ya Tuhan. Engkau memberkati semua pekerjaan kami. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita bangkit berdiri sama-sama dan kita akan persiapkan hati kita untuk mendengar arahan Tuhan lewat firman. Mari kita angkat Alkitab kita tinggi-tinggi dan kita deklarasikan firman Tuhan. Katakan bersama saya, aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus.
siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin, amin. Sit down please, silakan duduk kembali. Shalom Elohim. Yang siap diberkati Tuhan, bolehkah kita tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus kita? Tepuk tangan paling besar, berkatnya paling banyak. Tepuk tangan paling besar, berkatnya paling banyak. Tepuk tangan paling besar, berkatnya paling banyak. Saudara, sebelum kita mendengar arahan Tuhan di dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus ini, saya undang beberapa dari segelintir anggota MOI. Boleh kita ada di depan dan kita akan nyanyikan satu pujian spesial ya, from MOI, Men of Integrity. Come on, mari quickly, agak cepat. Sekalipun ada banyak MOI yang masih ada di rumah, bahkan ada beberapa MOI yang duduk manis juga, tidak apa-apa. Atau yang datang boleh, mari yang merasa dia pria boleh, mari maju. Bapak-bapak mari maju. Bapak saja bapak. Ada Pak Edi Hong, siapa lagi? Yang belum bapak duduk aja, yang bapak saja. Oke, ada banyak jemaat yang masih pada dari rumah. Oke, kita nyanyi satu pujian dulu. Demikian
Saya ingin hari-hari ini saya gerakan kaum pria. Why? Sebab kalau pria dipulihkan, keluarga pasti dipulihkan. Kalau pria tidak dipulihkan, keluarga pasti sulit dipulihkan. Sebab pengaruh seorang pria itu sangat besar terhadap sebuah pemulihan sebuah keluarga. So, kalau ibu-ibu yang belum punya suami yang mengalami pemulihan, bawa ke EBC supaya mengalami pemulihan. Dan ketika alami pemulihan, percayalah, keluargamu pasti diberkati Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang secara onsite maupun yang online, yang dari berbagai tempat. Saya lihat juga ada teman dari Australia yang mengikuti ibadah kita. Thank you so much, terima kasih karena berkenan untuk bergabung bersama kita dalam ibadah ini. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya beri judul renungan singkat. Sekali lagi saya berdoa, I pray juga. Kelemahan saya adalah kalau saya khotbah, kalau udah dituntun dan mengalir bersama dengan Roh Kudus, maka kemudian kadang-kala agak susah mengerem. Dan sebenarnya kita berkomitmen supaya di dalam ibadah masa-masa pandemi ini kita agak mempersingkat, sehingga saya harus bergumul untuk memangkas bagian-bagian khotbah. Tetapi saya berdoa, pesan Tuhan tidak boleh terpangkas. Pesan Tuhan harus bisa tersampaikan supaya kita dapat mengerti, kita punya understanding sorga, sehingga kita dapat memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dan maunya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga sekalipun di masa-masa krisis semua bisa goncang, tapi anak-anak Tuhan tidak pernah tergoncangkan. Kita tidak akan pernah tergoncangkan. Orang yang terkonek dengan sorga tidak akan pernah tergoncangkan. Terima kasih buat tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus kita. Hari ini saya beri judul Yesus naik ke sorga demi kepentingan kita. Saudara, katakan bersama saya, hari ini Yesus naik ke sorga demi kepentingan saya. Jadi saudara, ada sebuah pertanyaan yang kemudian saya gumuli ketika saya berdoa kepada Tuhan. Menjelang ibadah kenaikan Tuhan Yesus, saya berdoa. Dan kemudian muncul pertanyaan itu, apakah tujuan Yesus naik ke sorga? Apakah tujuannya hanya semata-mata karena memang dia ingin mudik pulang kampung? Ada banyak orang yang cerita tentang sorga padahal dia bukan orang sorga. Kampung halamannya bukan sorga. Yang layak cerita mengenai sorga adalah memang dia yang kampung halamannya sorga. Dan saya mau beritahu, yang kampung halamannya sorga hanya satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak bisa cerita banyak tentang Medan. Sekalipun saya pernah pergi ke Medan. Saya tidak bisa cerita banyak tentang Jaar di Kalimantan Tengah. Sekalipun saya pernah ke Jaar. Saya tidak bisa cerita banyak tentang Seoul, Korea Selatan. Sekalipun saya pernah ke sana. Atau berbagai tempat yang lain. Tapi yang bisa tahu seluruh belum sampai lorong-lorong hanya mereka yang berasal dari sana. Dan saya mau beritahu, yang berasal dari surga hanya satu pribadi yang namanya Yesus. Jadi jangan ikut yang cerita tentang surga padahal dia bukan dari surga. Nanti dia bawa kita nyasar kemana-mana. Jadi ikut yang memang kampung halamannya surga. Namanya siapa Bapak Ibu? Yesus. Namanya siapa? Yesus. Memang sekarang orang lagi mudik. Tujuan Yesus naik ke surga bukan sekedar karena mudik pulang kampung. Tapi ternyata ketika saya berdoa kepada Tuhan, saya mendapatkan sebuah kebenaran yang memberikan saya penghiburan, yang memberikan saya kekuatan. Dan I pray juga saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan menolong saudara dan saya, kita semua, ketika kebenaran disampaikan pelan-pelan, saudara punya understanding surgawi. Dan kemudian kita tidak lagi sama dengan orang dunia. Kita akan tampil beda di tengah krisis, sebab kita punya satu garansi surga. Yang bilang amin paling besar, berkatnya paling banyak. Jadi ternyata tujuan Yesus naik ke surga itu bukan untuk reuni di kampung. Bukan senang-senang kumpul dengan teman-teman di kampung. Reuni SMP, reuni SMA, saya
ingatkan, hati-hati. Yang sudah tua-tua jangan reunian. Sudah punya cucu masih suka reuni, bahaya. Reuni SMA ketemu konco lawas, ketemu konco lama. Nenek bilang berbahaya. Ini yang ketawa ini punya pengalaman kali. Jadi saudara, ternyata Yesus naik ke surga bukan untuk reunian, tapi Yesus naik ke surga, dia membawa sebuah misi besar, yaitu untuk saudara dan saya. Amin. Dia naik ke surga dengan sebuah tanggung jawab besar demi kepentingan saudara dan saya yang hari ini menyatakan diri kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Mari kita buka dengan cepat dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Haleluya. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Saya akan baca dengan cepat dan Bapak Ibu tolong perhatikan, kita speed agak cepat. Roh Kudus dijanjikan, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada para rasul, kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitanya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi ternyata saudara-saudara, ternyata waktu saya belajar ini, saya mendapatkan sebuah penyingkapan surgawi, bahwa ternyata Tuhan naik ke surga supaya Roh Kudus dicurahkan atas orang-orang percaya. Sebab kalau Yesus tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak akan dicurahkan, saudara-saudara. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ini kita menemukan bahwa Yesus harus naik ke surga supaya Roh Kudus sebagai penolong itu dicurahkan bagi orang-orang percaya. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus. Follow me. Tuhan Yesus. Hari ini aku menyatakan aku butuh Roh Kudus. Katakan amin. Penuhiku dengan hadiratmu. Where my daughter, come here. Saya akan bawa saudara untuk mengalami hari-hari ini. Saudara, berhentilah mengandalkan kekuatan kita. Kita punya satu pribadi yang kadang-kadang kita tidak manfaatin, namanya Roh Kudus. Penuhiku dengan hadirat. Penuhi kami dengan hadirat. Penuhi
anak-anakmu yang hari ini datang beribadah kepadamu. Kami datang memperingati, merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Engkau naik ke sorga bukan mudik. Engkau naik ke sorga bukan pulang kampung. Tapi engkau naik ke sorga demi kepentingan kami. Engkau naik ke sorga agar supaya penolong kami, Sang Parakletos itu boleh tinggal dalam hidup kami, boleh tinggal bersama kami di dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam rumah tangga, kemana saja dan di mana kami berada. Ada Parakaleo, ada Parakletos yang memimpin kami. Tuhan, aku berdoa, curahkanlah roh-Mu atas setiap kami anak. Curahkanlah roh-Mu penuhi setiap kami. Korala batakara mamasa. Penuhi mereka yang membuka hatinya bagimu, mereka yang membuka dirinya bagi pekerjaan roh-Mu hari ini. Now, penuhi kami dengan roh-Mu. Urala batakara mamasanda. Yes, Lord. Saya berdoa, I pray to God. Di masa-masa di mana semua, bukan cuma satu bangsa, semua manusia sedang mengalami goncangan yang hebat. Semua sedang mengalami krisis padang gurun. Listen to me, dengar. Kita punya satu pribadi. Kalau Yesus masih ada, kalau Yesus tidak naik ke sorga, yang mengalami manfaatnya hanya para murid, orang-orang di Israel. Kita di Indonesia jauh, sekalipun dia maha hadir. Tapi ketika dia naik ke sorga, ada rohnya yang dicurahkan atas kita. Sehingga kau yang ada di Australia, yang ada di Ambon, yang ada di Masohi, yang ada di Makassar, kau yang ada di mana saja, kau membuka hatimu, membiarkan roh Kudus atasmu, dan kau mengalami kuasanya yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Penuhi kita dengan roh. Rasanya saya ingin berhenti, saudara. Sebab saya merasakan kekuatan rohnya yang begitu luar biasa. Berhenti andalkan kekuatan kita. Mari kita merendahkan diri kita dan berkata, saya butuh Roh Kudus. Amin. Siapa kita? Mau andalkan isi dompet, andalkan pangkat? No, nggak ada yang bisa menahan ketika ada bahaya, ketika ada serangan musuh. Nggak bisa, saudara. Hanya Parakletos saja, Roh Kudus yang bisa menolong saudara dan saya. Oh my Lord, aku buka hati. Saya ingin mari kita buka hati kita kepada Tuhan. Saya tidak tahu, saudara. Saya tidak tahu bahan khotbah yang saya siapkan begitu panjang. Tetapi hari ini saya merasakan hadirat Tuhan yang kuat. Saya merasakan Tuhan ingin memenuhi hidupmu dengan rohnya. Saya percaya, saya merasakan apa di surga terbuka dan rohnya akan dicurahkan atas hidup kita. Stand up, please. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Yurallah batakala.
Lawat setiap kami. Penuhi kami dengan roh. Penuhi Tuhan, penuhi dengan roh. Dengan roh, penuhi bencana, penuhi bencana. Penuhi dengan roh, 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 penuhi dengan roh. Terima, terima. Oh, Hurrah sede. Terima, 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 terima. Oh, terima, 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 terima. Oh, ini kira sede. Hurrah sede, terima, terima. Oh, hurrah sede. Oh my
Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Angkat kedua tanganmu. Ku buka hati untuk jalanmu. Urah pasir. Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku, Engkaulah damai. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku.
sit down please, silakan duduk kembali. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita pulang saya ingin menyampaikan satu poin dengan cepat supaya Bapak Ibu tidak pulang dengan penasaran. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika Roh Kudus turun atas hidup kita? Apa keuntungan Roh Kudus ketika kita terima? Apa keuntungannya kalau Roh Kudus itu dicurahkan atas hidup kita? Satu saja. Jika Tuhan mengizinkan, saya akan menyampaikan poin kedua dan selanjutnya pada hari Minggu besok. Tetapi hari ini saudara-saudara, karena waktu kita singkat, saya menyampaikan satu saja. Keuntungan kalau saudara dan saya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Number one, Kisah Rasul 1 ayat 8 Alkitab berkata, kamu akan menjadi saksiku. Bukan saksi palsu, bukan saksi obat layar, tapi saksi Tuhan. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah saudara dan saya itu diberikan potensi oleh Tuhan. Ada potensi yang kita miliki untuk memberi pengaruh minimal satu kota. Wow. Saudara, perhatikan ayat ini powerful, saudara. Jadi kalau saudara mengerti kebenaran ini, Alkitab berkata kamu obat layar, kamu obat Vin, kamu Pak Joni, kamu Pak Robert, kamu Ibu Evi, kamu. Sekolah minggu, lagu sekolah minggu. Kamu memang istimewa, selalu ada di mana-mana. Firman Tuhan berkata kamu tidak dibatasi dengan statusmu sebagai pendeta, sebagai lembaga sidang, jabatanmu apa di gereja. No. Kamu yang percaya kepada Yesus, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saya mau beritahu, kadang-kadang kita mengerti bahwa Yerusalem itu kita, keluarga kita sendiri. Betul apa betul? Itu pengajaran yang sejak saya kecil saya dengar pengajaran itu. Banyak pendeta-pendeta mengajarkan Yerusalem itu dari keluarga kita. Ternyata saya sudah lebih dari 10 kali saya pergi ke Israel. Yerusalem itu kota, Yudea itu kota, Samaria itu kota. Jadi Alkitab berkata kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Itu bicara mengenai ada pengaruh yang Tuhan berikan kepada kita. Ada potensi lagi yang Tuhan taruh dalam hidup kita, sehingga kita punya kemampuan untuk memberi pengaruh bagi sebuah kota. Jadi jangan heran kalau EBC itu akan mempengaruhi seluruh kota Makassar. Di mana ada jemaatnya di situ, EBC di situ ada sebuah pengaruh yang besar. Sebab ada perintah Tuhan. Alkitab berkata kamu akan menjadi saksiku jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi artinya kita jadi saksi, kita bisa memberi pengaruh bagi sebuah kota, bukan karena kekuatan kita, tapi karena ada Holy Spirit, ada Roh Kudus yang turun, dan itulah yang memberikan kita kemampuan mempengaruhi sebuah kota. Jadi kota Yerusalem, Yudea, Samaria, kota Makassar, kota Masohi, ada bergembala di sana, bergembala salam cinta buat jemaat. Yang percaya katakan amin. Jadi ketika Roh Kudus turun atas hidup kita, maka saudara dan saya perhatikan, look at me, lihat saya ke depan. Ketika kita membuka hati kita dan berkata, ku buka hati untuk zamanmu. Jangan cuma waktu ada coba yang
lalu dia mau berkata, ku buka hati untuk terima duren. Sorry ya, yang jamu, ini jamu, kalau jatuh jangan. Tahu jatuh? Iya jatuh. Jatuh. Sorry ya, sorry. Maaf. Maafkan, jangan sampai saya dimarahi orang tua kita. Jatuh maksudnya jangan jatuh. Seharusnya perhatikan ketika Roh Kudus turun ke atas kita dan kita berkata, ku buka hati, dan kemudian Roh Kudus memenuhi penjara hidup kita, maka pada saat yang sama saudara dan saya menerima mandat surgawi untuk menjadi saksinya Yesus. Ada mandat ilahi yang Tuhan taruh di atas pundak kita untuk menjadi saksi. Nah, saya mau beritahu saudara, kalau di persidangan Om Ayos tahu betul, Om Ayos backgroundnya sebagai seorang yang selalu berhadapan dengan orang-orang yang menuntut keadilan. Betul ya Om Ayos? Nah, yang saya pelajari saudara-saudara, seorang saksi itu ada 3 hal. Ada 3 syarat bagi seorang saksi. Number 1, sebuah kesaksian harus berdasar pada pengalaman pribadi dan nyata. Nggak boleh karang-karang, bahaya coy. Jadi kalau mau jadi saksi, memang saksi mata, nyata, pengalaman hidup. Lihat. Kalau saya mau tanya setiap kita, saudara, adakah di antara saudara yang belum pernah mengalami kebaikan Yesus? Boleh angkat tangan. Yang belum pernah alami kebaikan Yesus. Yang belum pernah sama sekali alami kebaikan Tuhan. Tolong angkat tangan. Saya mau tanya siapa di sini yang sudah pernah mengalami kebaikan Yesus? Kalau engkau pernah mengalami kebaikan Yesus, itu pengalaman real, itu pengalaman nyata yang harus engkau saksikan bagi orang di luar sana bahwa memang Yesus kita Allah yang hebat. Jadi itu syarat bagi seorang saksi, saudara. Nggak boleh cerita bohong. Itu ada hukumnya loh. Kalau cerita membual di persidangan, saudara yang bukan jadi saksi, saudara masuk ke penjara. Betul. Jadi saudara, saya mau beritahu, kita adalah saksi hidup dari kebaikan Tuhan. Kalau hari ini kita ada, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita hebat, semua hanya karena anugerahnya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Ya, hanya Tuhan, saudara. Sekali lagi saya mau ingatkan anak muda, jangan sombong dan bilang begini, COVID-19 itu rentan bagi orang tua. Siapa bilang? Dulu katanya usia 60 tahun ke atas itu usia yang rentan. Hei coy, banyak sekarang anak muda yang berangkat juga. Ya. Ada muda-muda berangkat. Kalau sudah waktunya berangkat, biar sudah 70 lebih, kalau belum waktunya nggak berangkat. Karena Tuhan masih mau pakai. Sekalipun jatuh tapi tidak tergeletak. Sekalipun janda tua tidak tergeletak. Jadi saudara perhatikan, kita semua alami kebaikan Tuhan. Nggak ada yang di sini berkata saya paling hebat. Saya ada karena saya kuat, saya ada karena saya fitness, saya ada karena duit banyak, saya ada karena saya punya kedudukan. No. Kedudukan, pangkat, harta tidak bisa menahan kalau COVID-19 sikat. Really? Makanya saya berdoa, saya sebagai kepala mewakili seluruh jemaat. Jangan ada yang kena COVID. Cukup saya. Cukup saya sudah mewakili saudara. Dan saya buat proposal sama Tuhan, cukup saya. Saya lagi ikut fitness, tiba-tiba kena. Oh,
fitness tidak bisa menahan garansi coy. Angkat berat-berat terus, COVID sikat, semua kegagahannya lempar ke laut. Jadi kita semua mengalami, perhatikan, kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Nah, ada mandat ilahi. Tuhan perintahkan kalau sudah alami kebaikan Tuhan, cerita dong. Sorry ke masa Oma Yos kasih sesuatu sama saya. Saya waktu Oma bilang ini barang saya kasih, lalu kemudian saya bilang begini, jangan. Oma bilang ini orang yang tahu diri saya tahu. Tidak tahu terima kasih. Kan minimal sia-sia, kamsia, thank you so much, danke well, Tuhan berkati, apalagi kurang semangat. Minimal begitu bukan? Kita semua alami kebaikan Tuhan. Nggak usah cerita muluk-muluk, cerita pengalaman pribadi deh. Apa yang kau alami dengan Tuhan? Tuhan sudah memberkati keluargamu. Ketika ada masalah, Tuhan tolong. Ketika nggak ada keuangan, Tuhan tolong. Anak-anakmu Tuhan tolong. Hari ini ada banyak teman kena COVID dan mati. Kau sehat. Cerita deh kebaikan Tuhan. Itu saksi, itu mandat dari Tuhan. Kalau enggak Tuhan bilang sudah, kalau memang kamu nggak saksikan, saya ambil kesaksianmu. Coba bilang, rasain loh. Itu yang pertama ya, dengan cepat. Yang kedua, syarat yang kedua, seorang saksi disumpah harus menyampaikan kebenaran. Jadi perhatikan, seorang saksi harus disumpah. Taruh Alkitab di atas kepalanya kalau dia Kristen atau dia agama lain, ditaruh kitabnya di atas kepalanya dan disumpah. Harus ngomong yang benar. Apa maksudnya? Berhenti ngomong tipu-tipu. Anak Tuhan gak boleh tipu-tipu. You understand tipu-tipu? Orangnya bilang ngapusi. Bahasa Toraja bilang bohong apa? Parlente. Itu Ambon. Toraja bilang apa Toraja? Hah? Pasena? Hah? Ya itulah kira-kira. Susah sekali. Susah moko. Tidak bisa Ci. Jadi cerita yang benar, gak usah bohong. Mulut kita harus benar. Sebab kalau mulut kita tidak benar, maka kesaksian kita akan jadi hambar. Kita tidak bisa jadi berkat kalau kita ngomongnya hari ini A, besok B. Jangan. Seorang saksi cerita yang benar. Yang ketiga, seorang saksi kalau dia saksi kunci. Perhatikan, bukan dia saya kata. Seorang saksi kunci itu diproteksi, dilindungi saudara. Betul apa enggak, Oma? Kalau dia saksi kunci, bila perlu dikawal sama polisi, dijaga supaya jangan sampai ada orang yang jahat. Saya mau beritahu hari ini ada sebuah berita gembira. Kalau saudara mendapatkan mandat sebagai saksi dan saya cerita, ada perlindungan Tuhan, ada proteksi lain. Engkau aman, engkau dilindungi, engkau dijagai. Kemana saja, di mana saja engkau pergi, ada Tuhan yang menyertai engkau. Terima kasih buat amennya. Terima kasih buat tepuk tangannya. Terima kasih buat tepuk tangannya. Jadi ini kebenaran pertama. Bersaksi deh. Cerita saja kebaikan kita. Cerita kebaikan kita. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Oh, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Orang yang suka bersaksi pasti Tuhan proteksi kesehatannya. Amin. Tuhan proteksi keluarganya. Ya. Tuhan proteksi pendidikannya. Ya. Tuhan proteksi pekerjaan bisnisnya. Amin. Kemana saja dia pergi ada perlindungan Tuhan. Ya. Dan tahu nggak pernah ada mobil yang jalan
Bannya itu dia menggunakan bot 6. Setiap ban itu bot 6. Tapi 4 ban itu yang masing-masing bot 6 itu jadi tinggal 2 bot depan, 2 bot di depan lagi, 2 bot di belakang, 2 bot di belakang. Jadi masing-masing ban hanya ditahan oleh 2 bot dan lari jauh dalam kecepatan cepat. Bahaya apa enggak? Bahaya. Saya sebagai pembalap pernah mengalami mobil seperti itu. Tapi hari ini kami ada. Nggak ada apa-apa, saya lari cepat, ada belokan, saya banting setir, banting mobil. Nggak banting sopir. Tapi saya mau beritahu, kalau sekalipun ada orang yang berniat jahat, ada Tuhan bersamamu. Amin. Kau pasti aman. Ya. Kau pasti diproteksi. Yes. Amin. Kalian bersaksi di kampus, bersaksi di sekolah, bersaksi. Kalau praktek itu artinya tidak di kampus tapi lagi praktek, lagi ambil daun-daun dan apa sebagainya, bersaksi. Sama siapa? Sama daun. Bersaksi mau. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 bersaksi sampai Tuhan datang. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Saya berdoa Tuhan memberikan kita semua kekuatan. Amin. Kita semua sehat. Tuhan berkenan minggu besok kita akan hadir dalam ibadah dan saya akan menyampaikan menggali lebih dalam apa yang menjadi pesan Tuhan yang begitu menggairahkan hidup saya. Come Holy Spirit. Kita akan akhiri ibadah kita. Izinkan Roh Kudus memenuhi hatiku. Izinkan Roh Kudus menuntun setiap langkah. Stop andalkan kekuatan sendiri. Izinkan Roh Kudus yang mengambil alih seluruh hidup kita. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Sambil engkau angkat tangan dan berkata, Come Holy Spirit. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus. Come Holy Spirit. Yes, Lord. Fill me again with the power of your Spirit. Fill me again with the power of your Spirit. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua serukan haleluya. 3 kali dengan tepuk tangan yang meriah. Dalam hitungan yang ketiga kita akan serukan haleluya 3 kali. Kita akhiri dengan tepukan tangan yang paling meriah buat Yesus kita. 1, 2, 3.
Roh Kudus adalah garansi hidup kami. Kami tidak takut, kami tidak khawatir. Karena hari depan kami adalah hari yang penuh dengan harapan. Masa depan kami, masa depan yang penuh dengan harapan. Sebab Roh Kudus, Parakletos, yang ada di dalam hidup kami, yang memampukan kami untuk berjalan, mengalami pengalaman-pengalaman supranatural. Bukan lagi kami yang nampak, tapi kekuatan kuasa Roh yang nampak dalam hidup kami. Sepanjang minggu yang akan datang, kalau Tuhan Yesus belum datang kembali, minggu yang akan datang adalah minggu di mana kami mengalami proteksi dan perlindungan Tuhan. Kami mengalami kesehatan, kebahagiaan, kelimpahan, mujizat, perkara-perkara supernatural menjadi natural dalam hidup kami. Karena itu dengan penuh keyakinan, terima kuasa Tuhan, dan engkau akan menjadi saksi di kota ini. Banyak jiwa akan datang lewat hidupmu. Dengan penuh keyakinan, pandang kepada Yesus sebagai sumber segala pertolongan kita. Angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita saleh-salehnya. Haleluya. Semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Pastilah engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Iya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan.